warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelas 10 IPS 1, ingin menampilkan drama musikal yang berjudul Asal Usul Desa Arjosari. Konon, menurut cerita dari para sesepuh desa, bahwa pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1800 Masehi, ada dua orang pelarian Mataram, atau tepatnya dari Bayan. Kedua orang tersebut kakak beradik, yakni Ki Wongso Kerti dan Ki Kerti Wongso. Pada masa itu, Pacitan masih berada di bawah wewengkon Keraton Surakarta. Kemudian, kedua orang tersebut babat alas di sebelah utara Pacitan, yang pada saat itu belum ada pemiliknya. Setelah beberapa waktu mereka menempati daerah yang kebetulan di situ tumbuh pohon asam yang jumlahnya 5. Akhirnya, daerah tersebut diberi nama Semo, yang berarti asam beruang. Kerti, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu. Ya, ingin bicara apa? Bagaimana kalau kita mengadakan babat alas yang ada di sebelah utara Pacitan? Baiklah, Wongso. Lagi pula kita kan di sini belum punya tempat tinggal. Oke, kita mulai besok. Baiklah, Wongso. Mereka pun segera melakukan babat alas di daerah itu. Setelah melakukan babat alas, mereka melihat ada pohon asem yang berjumlah 5 buah. Kerti, di sini terdapat 5 buah pohon asem. Bagaimana kita menamakan daerah ini Semo, yang berarti asam limo? Ide sangat bagus, Wongso. Saya sangat setuju dengan nama itu. Baiklah, mulai sekarang daerah ini kita namakan Semo. Oke. Maka pada saat itu daerah tersebut dinamakan Semo. Setelah daerah Semo berkembang menjadi ramai, Ki Wongso Kerti dipanggil untuk menghadap atau sebo ke Keraton Surakarta. Karena kegemaran beliau yang suka menyanyi dan suaranya sangat merdu, Ki Wongso Kerti diperintahkan untuk sebo setiap 3 bulan sekali, dan beliau disuruh menyanyi untuk menghibur tamu-tamu yang hadir. Sampai akhirnya raja menghadiahkan istri selirnya yang bernama Ki Angger agar dinikahi oleh Ki Wongso Kerti, dan beliau diangkat menjadi Demang Semo. Bagaimana jika kamu Ki Wongso menikah dengan saya? Bagaimana ya? Apakah raja yakin kepada saya sehingga raja memberikan istri raja kepada saya? Iya Ki Wongso, saya sangat yakin kepada Anda. Maka dari itu saya memberikan diri saya sebagai kepada Anda. Baiklah raja, saya menerimanya. Tetapi apakah Nyangger mau menjadi istri saya? Iya, Ki Wongso, saya bersedia. Terima kasih Nyangger atas ketersediaannya. Mereka pun menikah. Setelah beberapa tahun mereka menikah, mereka dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama: anak ke-1 Bagus Wongso, anak kedua Rio Wongso, anak ketiga Kerto Sentono, anak keempat Dewi Suketyo. Beberapa waktu kemudian, Ki Demang Wongso Kerti memerintahkan adiknya Ki Kerti Wongso untuk membuka lahan baru di sebelah timur yang kemudian bernama Tegalombo. Wahai adikku Kerti, aku ingin kamu membuka lahan di sebelah timur Pacitan. Baiklah, Wongso. Tapi mengapa belum kamu saja yang membuka? Tidak, karena aku sudah memberikan lahan ini untuk kamu kuasai. Baiklah, Wongso. Tapi sebelum aku membuka lahan ini, aku minta saran untuk memberi nama tempat ini. Dengan senang hati. Bagaimana kalau kita namakan Tegalombo? Baik, Wongso. Setelah membuka lahan ini, saya akan memberi nama tempat ini Tegalombo. Ya, baik adik. Dan akhirnya Ki Kerti Wongso pun membuka lahan di daerah tersebut. Setelah daerah tersebut berkembang dan ramai oleh penduduk, Ki Kerti Wongso menetap untuk tinggal di daerah tersebut hingga akhir hayatnya. Hingga suatu hari, Ki Kerti Wongso pun meninggal dunia dan dimakamkan di Tegalombo, tepatnya di Pasar Tegalombo saat ini. Kademangan Semo yang dipimpin Ki Wongso Kerti berkembang terus dan menjadi besar. Kemudian setelah putranya tumbuh dewasa dan Ki Wongso Kerti sudah semakin tua,
kedudukan Demang diserahkan kepada putra pertamanya, Bagus Wangsa, yang terkenal dengan sebutan Ki Demang Bagus. Sedangkan putra keduanya, Kriya Wangsa, diperintahkan untuk membuka lahan di sebelah barat Simo. Wahai anak-anak, di sini Bapak akan memberikan lahan untuk kalian semua. Ya Pak, silakan. Kamu bagus, Anda sebagai tarto dari adik-adikmu, Bapak akan memberikan ketemuan semua ini, semua sepenuhnya kepada kamu. Ya Pak, saya akan berikan kepada Bapak. Berikan semua ini. Kamu Kriya, Bapak akan memberikan lahan sebagai lingkungan masyarakat di sebelah barat Demang semua ini. Baiklah, mohon Bapak saya kamu Karto, Bapak perintahkan untuk membantu kakak-kakakmu memimpin kedemangan semua ini. Kita itu dan kamu anak perempuanku, Bapak perintahkan kamu untuk membuka lahan bersama anakmu Kriya. Kriya Wangsa melaksanakan perintah ayahandanya membuka lahan tersebut. Dan setelah daerah itu menjadi ramai, maka kemudian diberi nama Rejosari, yang akhirnya menjadi nama sebuah desa, Arjosari. Konon, nama tersebut berasal dari kata rejo, yang berarti ramai, dan kata sari, yang berasal dari suburnya daerah baru tersebut. Sehingga apapun yang ditanam bisa tumbuh dari sari-sarinya. Jadi bagaimana jika daerah ini kita namakan Sari? Karena daerah ini memiliki alam yang asri dan ramai. Boleh saja Kakak Guru, saya sepemikiran dengan Anda. Baiklah, adikku, mulai saat ini daerah ini kita namakan Sari. Beberapa waktu kemudian, Ki Kriya Wangsa meneruskan membuka lahan yang kebetulan terbelah oleh aliran sungai. Di sebelah barat sungai, beliau bersama pengikutnya yang kebetulan banyak tumbuh pohon bendo. Kemudian daerah itu diberi nama Bendo. Setelah bekerja terus di saat musim kemarau, beliau dan pengikutnya merasa kehausan. Kebetulan bekal minuman yang dibawa sudah habis. Kesana kemari tidak ada air, sampai akhirnya beliau menemukan sumber mata air atau bilik dan minum sepuas-puasnya. Kemudian daerah itu diberi nama oleh beliau Banyuripan, yang saat ini menjadi nama salah satu dusun di Arjosari. Akhir cerita, konon keempat putra Ki Demang Wangsakerti setelah Ki Kriya Wangsa menjadi lurah di Arjosari, Ki Bagus Wangsa lengser dari Kedemangan dan menyepi di Bukit Andong sampai beliau meninggal. Makamnya sampai saat ini masih ada dan dipelihara terus oleh warga masyarakat. Ki Kartosentono mengembara entah kemana, sedangkan Dewi Suketi ikut dengan Kriya Wangsa, kemudian diambil istri oleh salah seorang punggawa Keraton Surakarta.